Hai guys, kembali lagi dengan PKD Podcast Kelompok 8. Dan sebelum pembicaraan dimulai, gue bakal ngenalin diri gue dulu nih. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Hai, gue Nashwa. BTW sekarang Wardah lagi sakit nih, jadi podcastnya tanpa Wardah. Oh iya, ini ada teman gue Tanti. Hai Tanti. Halo, gue Tanti. Ada Dean. Hai Dean. Halo, gue Dean. Dan tentunya ada Fatio. Hai Fatio. Halo guys, gue Fatio. Oke guys, Buset dah gue lewatin nih, aduh. oh iya gue lupa ternyata ada Farik juga nih. Halo Farik. Halo semuanya, gue Farik. Oh iya BTW gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik sih, baik. Alhamdulillah deh kalau baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Apalagi di masa pancaroba kayak gini nih. Oh iya guys, kita kali ini mau ngomongin apaan sih? Oke, jadi sekarang ini kita mau ngomongin tentang sistem komunikasi massa. Ada yang tahu nggak nih? Wah, apaan tuh sistem komunikasi massa? Oh, sistem komunikasi massa. Gue tahu tuh apa itu sistem komunikasi massa. Coba ya tolong jelasin nih sistem komunikasi massa itu apa? Nah, jadi gini guys. Sistem komunikasi massa itu dia itu merupakan jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah halayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak dan atau elektronik, sehingga pesan yang disampaikan ini sama dan diterima secara serentak dan sesaat. Yang agak simpel dong biar yang pendengar ini pada paham nih maksudnya apa. Oh ya, gue tahu nih. Jadi simpelnya komunikasi massa itu pesan yang diberikan kepada orang banyak melalui media massa. Media massa ini ada banyak jenisnya loh. Tapi yang mau kita bahas kali ini media massa elektronik, khususnya TV dan media online. Ya sebut aja sosial media deh. Oh, kalau misalnya gitu mirip-mirip kayak kasus Leslar nggak sih, Lesti Bilar? Iya betul banget. Kan kasusnya Leslar tuh lagi banyak ya di mana-mana, di TV, di media sosial gitu. Oh iya, kasus itu juga lagi belakangan itu lagi rame, terus panas banget di jagat masyarakat ya. Nih, emang ada apaan guys sama kasus Lesti Bilar? Asli nih gue kudet banget. Jadi gini ya Farik dan teman-teman. Jadi belakangan ini tuh kayak lagi rame banget nih di media sosial sama di berita-berita di TV tentang kasusnya Lesti sama Bilar. Nah, katanya sih Lesti ini di KDRT sama si Bilar gitu. Oh jadi ya permasalahannya itu diawalin jadi si Rizky ini ketahuan selingkuh dari Lesti kan. Terus si Lesti ini minta dipulangin ke rumah orang tuanya. Nah karena nggak terima, akhirnya si Rizky ini emosi gitu. Jadinya KDRT ke Lesti. Oh, itu KDRT yang dilakuinnya tuh secara fisik atau non fisik dah? Secara fisik Rik. Nah si Rizky Bilar ini setahu gue dia mencekik dan banting Lesti gitu loh. Waduh, dibanting kayak lagi main Smackdown gitu ya di WA, serem banget. Bisa aja lu lawaknya. Terus ini juga ya, dia ini perlakuan Rizky ke Lesti itu sampai kerekam dan viral di mana-mana, terutama di media sosial ya. Walah, jadi gitu ya permasalahannya. Tapi ini kita mau ngebahas kasus mereka dalam komunikasi massa dari segi apanya? Dari segi psikologi dong tentunya. Kan nih podcast psikologi komunikasi. Bener banget. Tapi kalau yang gue baca dari berita-berita nih, kayak menurut gue Lesti ini agak ganjil gak sih? Soalnya kan KDRT ini kan kasus yang serius banget gitu. Kayak parahnya tuh bisa lu lihat lah di internet kayak banyak tuh. Tapi walaupun udah melakukan KDRT secara fisik, Lesti ini kayak tetap mau maafin. Gue bingung aja sih alasannya dia mau maafin si Bilar ini apa. Ya tapi setahu gue sih ya, kalau orang udah masuk di toxic relationship kayak gini tuh bakalan susah untuk lepas dari pasangannya gitu. Dan ini mungkin bisa jadi penyebab kenapa Lesti itu masih sama Bilar. Tapi ya guys, semenjak kasus ini viral di mana-mana ya, banyak orang tuh langsung ngejatuhin si Rizky Bilar ini, kayak ngejelek-jelekin, terus nyari-nyari masa lalunya. Nah terus juga di komen-komen tuh kayak pada nyuruh udah cerai aja lah sama Lesti, ngapain sih gitu. Karena emang udah keterlaluan sih sikapnya kan. Nah iya bener banget tuh. Tapi pada tahu kan pas si Lesti ngelaporin tindakan KDRT-nya ke polisi, terus lalu kasus ini tuh ramai di media sosial, banyak diomong-omongin sama masyarakat. Nah
tiba-tiba tuh si Lesti itu pas karena dia tahu kasusnya itu ramai, dia tiba-tiba tuh langsung ngecabut laporan KDRT itu. Nah, karena itu juga nih, gue tuh baca-baca ya, kayak banyak yang bilang kalau Lesti ini sama Bilar ini kayak bohong-bohongan doang kasusnya, biar engagement mereka nih naik lagi. Tentunya kan hal ini kayak kebohongan publik banget gak sih di media massa. Nah, karena kasus ini terdapat di media massa, tentunya banyak tanggapan juga nih dari halayak yang mengetahui berita tersebut. Dan itu memberikan efek media massa. Ada yang tahu gak nih masuknya ke efek mana? Kalau menurut gue ya itu tuh bisa masuk ke efek afektif dalam memberi rangsangan emosional. Terutama kan halayaknya ini kan orang banyak ya di media. Jadi tuh jadi nggak sekedar tahu jadi tapi juga terbawa suasana gitu, baper gitu loh. Nah kan yang kita tahu itu banyak ya halayak yang baper karena permasalahannya Leslar. Ada yang sedih, kesel atau bahkan seneng karena gak nyangka gitu bakalan kayak gitu kasus permasalahannya. Nah, gue setuju nih. Terus gue mau nambahin ya, setelah efek afektif itu muncul, membuat masyarakat menjadi penasaran dengan kasus Leslar ini, muncul juga efek kognitif, yaitu sebagai tanggapan media massa, jadi semakin sering memberitakan tentang kasus ini. Nah, inilah contoh efek kognitif yang disebut agenda setting, yang mempengaruhi persepsi masyarakat sehingga menganggap kasus ini penting. Nah, kalau misalnya dari gua nih, ada juga efek behavioral. Nah, ini kalau menurut gue juga ada nih dalam kasus Lesti Bilar. Kan ada pemberitaan kasus ini, masyarakat jadi bersikap semakin sadar dan semakin peduli terhadap kasus KDRT ini. Oke guys, kayaknya kita semua udah ngerti nih tentang sistem komunikasi massa yang digunakan pada kasus KDRT Lesti Bilar, serta efek-efeknya juga. Yaps, bener banget. Nah guys, biar nggak kepanjangan, kalau gitu cukup sekian dari podcast kelompok 8 dari kita, gue Nashwa dan teman-teman gue, Dean, Fatio, Tanti, dan Farik. Izin undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah! Dadah. Dadah. Kita bikin Bikin thumbnail, oi. Kan itu tadi yang